mampu mengolah dan menyajikan data informasi dalam penanggulangan krisis kesehatan secara efisien dan akurat ya. Jadi nanti untuk pengalamannya itu teman-teman nanti akan mengetahui terkait dengan definisi dan pentingnya data terpadu, strategi optimalisasi data pada situasi krisis. Selain itu bagaimana nantinya itu dapat diimplementasikan sebuah teknologi dalam proses pengolahan data. Dan itu beberapa contoh kasus terkait dengan pengolahan data kesehatan dalam kondisi krisis. Nah, terkait dengan definisi dan pentingnya data terpadu ya. Jadi kita itu nantinya meskipun kita bukan secara langsung terlibat dalam penanggulangan atau penyelamatan di lapangan ya, tapi secara tidak langsung kita itu nanti memberikan sebuah informasi terkait dengan data, baik itu sarana prasarana maupun apa namanya SDM ya, serta fasilitas apa yang dapat kita gunakan selama pada kondisi bencana. Karena pada situasi bencana itu kita memiliki sebuah mission impossible ya, dalam artian itu kita itu harus siap dan apa namanya siap dan selalu eh, merasa bahwasanya kita itu memiliki keterampilan ya, meskipun pada saat kejadian ya situasi dan kondisinya itu berbeda di kondisi yang normal ya, mungkin dari segi apa namanya pelayanan alurnya dan sebagainya dalam keriuhan ya, keriuhan yang apa namanya yang sulit untuk dikendalikan, tapi pada intinya kita harus bisa untuk melakukan penyelamatan pasien atau mengurangi korban jiwa berdasarkan data yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu, ya, kita memerlukan sebuah sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Ya, dalam hari ini, bagaimana nantinya ini dapat meningkatkan akses mutu pelayanan, khususnya pada kondisi darurat, dalam hal untuk mempercepat penanganan. Dalam hal ini terkait dengan respon time korban atau pasien. Nah, dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan. Selain itu, untuk mengurangi kematian maupun kecacatan atau disabilitas dalam upaya untuk menerapkan eh, pelayanan serta dalam hal ini untuk melakukan secara terorganisir ya bagaimana nantinya itu fasilitas pelayanan kesehatan itu nanti akan ditunjang oleh peralatan-peralatan ya seperti ambulan dan sebagainya untuk mempercepat respon time. Nah, ini merupakan contoh kasus dalam hal untuk penanganan kondisi krisis di Kabupaten Dompu pada tahun 2018 ya. Bagaimana dia itu melakukan sebuah penilaian ya, secara rekapitulasi mulai dari indikator kebijakan, penguatan kapasitas, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Nah, indikator-indikator ini dibuat sesuai dengan standar yang sudah ada ataupun mungkin dirasa ada yang kurang. Sehingga nantinya ini dapat diciptakan atau dapat dievaluasi untuk memperkuat indikator-indikator tersebut dalam hal untuk penanganan kondisi krisis. Nah, salah satunya yang memang perlu kita petakan terkait dengan kondisi yang ada ya yang mana kita harus tahu ya jumlah penduduk di kabupaten tersebut ya berapa jiwa, luas wilayahnya berapa, lalu kepadatannya itu seperti apa. Sehingga ini kita bisa melakukan untuk memetakan terkait dengan apa namanya Fasiankesnya. Jadi Fasiankes itu berdiri itu berdasarkan jumlah penduduk di suatu wilayah atau kota kabupaten. Sehingga diharapkan ini nantinya ini dapat memberikan pelayanan pada masyarakat, khususnya pada saat terjadinya bencana. Nah, di dalam hal ini untuk sekaligus sebagai upaya untuk melakukan peringatan dini. Misalkan, oh ternyata di wilayah ini mayoritas penduduknya ada yang lansia, ada yang ibu-ibu, ya, ada yang anak-anak. Ini apa sih yang memang nantinya timbul dari kondisi demografis apa namanya wilayah tersebut.
Hal ini untuk mempersiapkan upaya, oh ternyata kalau misalkan kondisinya itu kebanyakan mayoritas anak-anak, ya pada saat kondisi bencana kita harus menyiapkan kebutuhan anak-anak dan seterusnya. Nah, selain itu, kalau kita sudah melihat terkait dengan demografis, tentu kita harus melihat ya fasilitas pelayanan kesehatan apa saja yang tersedia di wilayah tersebut. Ya, mulai dari rumah sakit, puskesmas perawatan, baik itu layanan perawatan maupun klinik swasta. Ya, hal ini untuk yaitu tadi bagaimana kita nanti memberikan pelayanan kepada masyarakat apabila saat terjadinya kondisi bencana. Sekaligus dari rumah sakit ini kita bisa lakukan upaya untuk mitigasi ya, mitigasi perencanaan bagaimana nantinya kita melakukan ya sosialisasi terkait dengan kesiapsiagaan kepada masyarakat. Nah, selain itu tentu kalau kita sudah melihat terkait dengan demografis, ya, lalu fasilitasnya, tentu sumber daya manusia terkait dengan kesehatan itu apakah mumpuni atau tidak ya. Dalam segi tingkat pendidikan ya jumlahnya ada berapa ya. Lalu dokternya itu ada apa saja di situ yang menanganinya karena pada saat kondisi bencana itu ada hitung-hitungannya. Misalkan kalau misalkan di posko atau di pengungsian itu ada hitung-hitungannya. Misalkan 1.000 pasien itu minimal harus ada berapa dokter spesialisnya, dokter umumnya berapa, tenaga kesehatannya apa, dan seterusnya. Hal ini sebagai bukti gambaran ya, bagaimana kita itu mempersiapkan. Ya, profil ini memang penting dalam hal untuk eh, terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Nah, ini terkait dengan contoh populasi ya. Jadi kita bisa memetakan nih dari jumlah kelompok rentan ya ada di wilayah kecamatan apa, desa apa yang bayinya masih langka dan sebagainya. Lah, cuma karena kondisi yang saat ini kita memang belum ada yang sistem terintegrasi ya antara Pasienkes hingga ke perencanaan saat ini masih berdiri sendiri ya. Jadi sehingga datanya itu belum tersinkron secara otomatis. Nah, kalau kita bisa membayangkan secara lebih jauh, lebih visioner ke depan ya, bagaimana pertukaran data ini juga pertukaran data yang ada di rumah sakit, klinik, puskesmas itu secara elektronik terintegrasi nanti akan terhubung kepada sistem gawat daruratan yang mana ini nanti akan terlihat pemetaannya ya. Nantinya di wilayah ini ada bayi, ada balita berapa, ibu hamil berapa, ibu menyusui berapa, dan lansia. Jadi ini kita bisa mengandai-andai, tidak hanya tidak seperti kondisi yang saat ini yang belum ada sistem informasi yang berdiri terintegrasi dengan apa namanya Fasiankes. Kalau di saat ini kondisinya itu kita melakukan pemetaan secara manual berdasarkan posko-posko yang sudah didirikan oleh lembaga terkait. Nah, secara manual ini dilaporkan dalam HEOC-nya. Nah, Nah, jadi kita bisa membayangkan nanti kalau misalkan pertukaran data itu sudah terintegrasi, tersinkron, ya, pertukaran data itu sudah baik, ya, kita bisa tinggal menarik. Mak nanti pada kondisi bencana tentu kita harus melihat melihat apa namanya, apakah kita bisa melakukan recovery dengan cepat atau tidak, ya. Jadi apakah memang misalkan ya kita kan pada kondisi bencana kan kita tidak bisa memprediksi kapan itu akan terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan. Contohnya apa? Misal kalau kondisi bencana apa gempa bumi ya mungkin dari segi infrastruktur dan peralatan mungkin kita bisa apa namanya save-kan ya, mengamankan ya mungkin dari segi servernya ada server cloud atau ditempatkan di eh, lokasi-lokasi yang tidak misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kondisi banjir, tentu kita harus juga memperhatikan ya, karena kan banjir itu pasti apa namanya musuhnya perangkat elektronik, sehingga kita harus menyediakan tempat yang memang terhindar dari area banjir. Namun bukan berarti tidak bisa, tapi sulit tapi pasti bisa, karena ya itu tadi karena apa namanya pendirian posko dan sebagainya itu juga sudah disesuaikan dengan kondisi yang di tempatnya ada ukurannya. Nah, nah ini contohnya bagaimana sumber data ini berada di Kemenkes ya, dashboard terkait dengan jenis kesehatan ya. Jadi nantinya apabila kita sudah
secara struktur apa namanya elektronik, data itu akan terlaporkan nih, bagaimana jumlah penduduk ini yang terdampak, ya, berapa yang meninggal, berapa yang hilang, berapa yang luka rawat inap, ya, luka rawat jalan, pengungsinya ada berapa. Jadi ada pertukaran mekanisme data yang mana nantinya apa namanya misalkan jumlah penduduk terdampak ini kita ambil dari Dukcapil, jumlah yang meninggal, hilang dan lain sebagainya ini berasal dari rumah sakit. Lah, nantinya ini akan menjadi satu kesatuan sebuah informasi ya, bagaimana nanti kita di tingkat top manajemen mengambil sebuah keputusan. Oh, ternyata di lokasi Cianjur ada banjir bandang yang mana jumlah penduduknya sekian, meninggal sekian, hilang sekian, jumlah rawatnya sekian, memerlukan bantuan apa ya, apakah kekurangan logistik ya, sumber daya lain dan lain sebagainya, apa perlu dilakukan trauma healing ya, karena kita kan pada kondisi bencana kan pasti orang-orang itu pada satu konsep atau suatu kondisi itu pasti bingung ya, kacau balau. Nah, ini perlu adanya mekanisme untuk melakukan recovery ya, jumlah pengungsiannya sekian, oh ternyata nanti ketika ini jumlah pengungsiannya 2, 3, 4, ya maka perlu adanya perhitungan terkait jumlah nakes yang akan ditugaskan ke sana. Dalam hal ini bisa juga dari rumah sakit kesehatan terkait ataupun NGO, ya, NGO atau lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain. Tapi tentunya harus dilakukan upaya untuk generasi apa namanya eh, istilahnya hmm, tidak mengkoordinir ya. Jadi pengalaman kemarin pada saat Gunung Semeru meletus, apa namanya, eh, kita itu Poltekkes itu melakukan kegiatan sosial di sana, ya. Jadi seluruh Poltekkes ya di wilayah Jawa Timuran itu diminta untuk melakukan apa namanya kemanusiaan. Jadi pada saat itu kebetulan ketuanya masih Pak Ganif ya. Pada saat itu Pak Ganif masih menjabat Wadir 3. Jadi di masa-masa itu kita juga melihat sebuah fenomena ya, bahwasanya organisasi kemanusiaan itu belum tentu manusia ya. Maksudnya manusia itu memanusiakan karena kadang itu masih ada egonya masing-masing. Bagaimana mereka itu membawa benderanya itu ya apa namanya organisasinya ini biar lebih terkenal. Nah, karena memang perlu ada koordinir sehingga kenapa perlu dilakukan mengkoordinir organisasi-organisasi kemanusiaan agar yang mana untuk apa namanya terkait dengan kebutuhannya itu agar bisa terkontrol ya. Jangan sampai misalkan ya kebutuhan yang paling mendesak adalah pakaian dan popok misalkan, tapi tidak ada mengkoordinir sehingga nanti dia nggak akan terlihat ya kebutuhannya karena pemasok-pemasoknya itu masih berkalangan terkait dengan baju dewasa-dewasa. Sementara bayi yang paling membutuhkan adalah bayi maupun ibu lansia lah seperti itu. Jadi pengalaman kemarin itu ya seperti itu kemarin. Apa namanya masih bawa egonya masing-masing sehingga memang perlu ada suatu kebijakan. Nah, sekarang sudah lumayan bagus bagaimana nanti ada penerapan-penerapan terkait dengan koordinir ini. Nah, sementara ini pemerintah itu sudah melakukan upaya untuk penguatan ya, terutama terhadap apa namanya tenaga cadangan kesehatan. Ya, jadi ini merupakan bentuk untuk transformasi ya, khususnya pada pilar ketahanan kesehatan. Sehingga nanti diharapkan ya terkait dengan kondisi kebencanaan, tujuannya itu tersedianya tenaga kesehatan dan relawan yang memiliki kompetensi dan siap sedia. Selain itu, perlu diupayakan bahwasanya itu kalau kita sudah menjadi seorang relawan, kita itu harus siap untuk dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ya, apabila terjadi kegawatan darurat. Ya, nah, sehingga ini merupakan suatu konsep ya bagaimana kebutuhan terkait dengan tenaga cadangan kesehatan ini akan diakomodir, dapat terakomodir secara masif ya. Jadi nantinya itu kalau kita misalkan ya tadi apa namanya khususnya terkait dengan demografi ya tadi juga sudah saya lampirkan, sudah saya jelaskan bahwasanya kalau terjadi bencana itu kita juga harus melakukan mapping demografinya ya. Tujuannya untuk apa? Biar nantinya itu kebutuhan dari tenaga kesehatan itu sesuai dengan karsik bencananya. Jangan sampai nantinya itu di dalam suatu wilayah itu
ternyata kebutuhannya itu tidak spesifik dengan karakteristik bencananya. Nah, karena ini merupakan suatu upaya untuk penguatan bagaimana database terkait dengan tenaga cadangan kesehatan ini untuk memetakan sehingga dapat mempercepat untuk mobilisasi. Misalkan saya kurang tenaga ini, ya, yang terdekatlah nanti yang bisa ditarik untuk ditugaskan. Sehingga nantinya ini timbul sebuah respon cepat terhadap kondisi tanggap darurat, khususnya pada eh, krisis kesehatan secara lebih sistematis dan terorganisir. Ya tentu tentu ada problematika ya selama pengimplementasikan ya. Karena mungkin biasanya SDM-nya kurang informatif atau mencari literatur informasi yang terbaru dan lain sebagainya sehingga ini nanti juga akan menghambat proses kegiatan terhadap upaya untuk melakukan tanggap bencana. Nah, itu memang kenapa ya kita perlu melakukan upaya perubahan ya karena pandemi COVID-19 kemarin itu memberikan pelajaran ya bagaimana kita itu harus membuat sebuah sistem terkait dengan respon cepat khususnya pada kewaspadaan ini dalam suatu penyakit ya. Nah, jadi apa namanya terhadap kewaspadaan yang ini merupakan suatu konsep atau suatu arsitektur ya bagaimana pada saat itu terjadinya sebuah COVID ya. Nah, sumber informasinya itu dari mana ya pada saat itu ya? Sumber informasinya bisa berasal dari Vaskes di wilayah ya, ataupun dinas kesehatan terkait ya. Karena nantinya ini juga akan berhamburan sebuah rumor atau berita yang media sosial. Jadi sebuah informasi ini harus kita cross check terlebih dahulu ya. Karena media massa ini sangat hebat ya dalam hal untuk menyampaikan informasi secara cepat ya sehingga perlu adanya sebuah klarifikasi ya sehingga nantinya informasi-informasi yang dikeluarkan itu reliable dan terpercaya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk lintas program atau lintas sektor terkait dengan permasalahan penyakit surveillance. Selain itu, untuk memberikan manfaat data-data itu terkait dengan laboratorium, ya. Data-data yang ada yang dihasilkan dari Vaskes itu nantinya akan juga secara nggak langsung akan ke laboratorium. Nah, ini contoh beberapa macam penyakit yang apa namanya perlu dilakukan laporan, laporan tiap minggu. Ya, sehingga nanti akan menciptakan suatu konsep untuk kewaspadaan diri. Jadi ini merupakan 24 penyakit yang memang harus dipantau karena ini nanti juga akan menimbulkan dapat berdampak pada wabah. Nah, yang mana kalau misalkan kita wabah otomatis terhadap respon kesehatannya, tenaga kesehatannya, bahkan terkait dengan anggaran pun juga akan berpengaruh. Sehingga perlu adanya suatu konsep untuk data dari Vaskes, laboratorium, sampai ke Vaskes tingkat top level manajemen dalam upaya untuk monitoring evaluasi terhadap program-program yang sudah dilakukan, khususnya terkait dengan penyakit apa namanya yang perlu dilaporkan ini. Nah, dalam saat ini memang untuk penanggulangan bencana ya, khususnya terkait dengan SDM ya, sudah apa namanya sudah dibuat aplikasi yang namanya Formasi Tenaga Cadangan ya. Ini bukan tidak apa namanya tidak berpacu pada harus nakes ya, relawan-relawan pun bisa kayak teman-teman KSR ataupun apa namanya teman-teman mahasiswa yang saat ini yang tertarik pada relawan-relawan ya ini juga bisa mendaftar ya. Hal ini untuk ini tadi apa namanya untuk mapping ya selain itu untuk mengaktifkan sebagai pusat untuk training center ya karena kita kan kalau misalkan melakukan training center kan perlu adanya SDM yang nantinya dapat dipanggil sewaktu-waktu dapat dilatih ya sehingga ya itu tadi perlu ada manajemen database-nya. Nah, nantinya pada saat kondisi bencana ini akan digunakan untuk melakukan mobilisasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalkan ada bencana di lokasi A, Anda harus siap untuk diterjunkan sana sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
Selain itu untuk apa namanya mempersiapkan logistiknya selain itu untuk melakukan eh, apa namanya review terkait dengan setelah terjadinya bencana sehingga nantinya evaluasi terhadap tenaga cadangan kesehatan ini secara sistematis dan struktur dapat di keberlanjutannya itu tetap ada dalam upaya untuk pembinaan juga. Nah, ini merupakan suatu contoh apa namanya kebijakan ya kemarin pada saat tahun 2024 ya 2024 itu kami juga apa namanya mengikuti kejuaraan lomba ya dalam itu tingkat internasional di mana ini kita melakukan eh, apa namanya usulan terhadap policy brief untuk memaksimalkan WhatsApp ya sebagai kanal edukasi kesehatan. Nah, dalam ini untuk melakukan implementasi promosi kesehatan khususnya di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini merupakan konsep yang sederhana ya menurut saya ya karena saat ini memang apa kondisinya itu kan WhatsApp itu sudah eh, bagus ya, karena secara data WhatsApp itu merupakan media sosial yang saat ini banyak digunakan di masyarakat Indonesia. Nah, kenapa itu tidak bisa dapat dimanfaatkan dalam hal untuk melakukan edukasi, khususnya terkait dengan kesiapsiagaan? Kenapa? Nah, itu karena belum ada kebijakannya sama sekali, baik dari tingkat Kemenkes maupun di tingkat Kominfo. Nah, seharusnya Kominfo dan Kemenkes ini saling apa namanya bekerja sama ya, karena nantinya itu secara sistem ya mereka itu melakukan kolaborasi. Misalkan kalau dari tingkat Kemenkes ini menyediakan konten-konten edukasi secara kesehatan secara masif ya. Nah, sedangkan untuk database-nya berasal dari Kominfo. Nah, Kominfo-nya ini sudah memiliki database terkait dengan NIK di SIM-nya. SIM card-nya otomatis itu sudah terhubung dengan seharusnya ya sedang terhubung ke SIM RS karena NIK ini juga identitas unik ya identitas unik yang dapat memuat sebuah informasi terhadap kesehatan kesehatan individu yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita analogikan, kita apa namanya, saya mengajak Anda untuk berjalan lebih visioner ke depan. Kalau NIK ini merupakan suatu entitas yang dapat menyimpan sumber data diri kita, milik penyakit kita, ya obat yang sering kita minum atau alergi, ya, itu juga akan menimbulkan sebuah informasi, ya informasi kepada Kementerian Kesehatan. Oh, ternyata semisalkan saya ingin sebuah konten ya dari 24 penyakit tadi. Orang-orang orang-orang apa? Orang-orang ini masyarakat Indonesia ya, ini harus sesuai dengan kondisi penyakitnya. Edukasinya harus sesuai. Lah, kamu dasarnya dari mana? Dari NIK yang tersimpan di SIM card. Nah, jadi SIM card nanti akan memunculkan sebuah apa namanya Kominfo memberikan kebijakan. Maksudnya untuk ini kita harus kolaborasi karena ini polisi brief ini adalah sebuah masukan ya, masukan usulan dari kita untuk kementerian dalam upaya untuk memberikan pelayanan perbaikan secara langsung ya. Nah, sehingga nantinya ini edukasi-edukasi itu sudah sesuai dengan koridornya. Jadi tidak bersifat umum. Kalau umum kan kayak apa namanya fanspage, Instagram kan nggak bisa apa itu nggak bisa kita sesuai khusus kondisi kita penyakit kita kan nggak. Kalau kita sudah memiliki konsep yang seperti ini, otomatis peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kesehatan individunya itu sudah sesuai koridornya. Hal ini pun juga bisa diterapkan di kondisi bencana. Misalkan nantinya Anda sudah mengidap penyakit stroke nih, nah, stroke. Nah, jadi pada kondisi bencana, Anda apa yang harus Anda lakukan? Kok saat kondisi stroke ini, ya, Anda harus ke sini menyiapkan ini dan seterusnya. Sehingga ini ada peningkatan pemahaman pada masyarakat dalam upaya untuk mempersiapkan ya kebencanaan sesuai dengan kondisi penyakitnya.
Nah, ini merupakan konsep sederhana, sederhana memang, tapi belum sampai seperti itu. Nah, kebetulan kemarin itu juga sudah kirim. Nah, moga-moga dapat eh, apa namanya eh, awareness ya pada pemerintah. Nah, kebetulan ini timnya saya, Pak Alan dan Bu Arti. Nah, ini menjadi juara satu. Nah, lalu apa namanya juga kemarin juga di tahun yang sama saya juga membuat sebuah kebijakan ya usulan kebijakan terhadap pemanfaatan tenaga cadangan pada situasi bencana. Dalam hal ini untuk pendekatannya pada layanan ya, atau pasien yang mengidap kondisi kanker, jantung, stroke, ya urinologi. Nah, ini juga kebetulan apa namanya secara nasional juga dipresentasikan ya. Kebetulan ini untuk timnya juga saya, Pak Alan dan Pak Hanif. Ya, ini merupakan bagaimana kita ini untuk memberikan edukasi. Ya, kita mengkolaborasikan dalam hal upaya untuk melakukan transformasi kesehatan. Nah, ini secara tidak langsung ya apa namanya ada sebuah integrasi ya antara perangkat satu dengan perangkat yang lain dengan kondisi bencana ya sesuai dengan realitanya sebuah konsep bagaimana negara ini memiliki sebuah deteksi peringatan dini ya secara koridor ya bagaimana ini pada saat di dalam apa namanya laut nanti ini sinyalnya akan terkirim kemana ya. Lalu nanti akan terintegrasi ke dalam nasional secara koordinator nasional dalam hal ini kebencanaan, sehingga nantinya ini juga akan terhubung kepada apa namanya organisasi NGO yang lain. Ya. Selain itu perlu adanya sebuah komunikasi komunikasi yang dapat memberikan apa namanya informasi atau kondisi terkini. Seperti apa sih apa namanya bencana yang sedang terjadi saat ini. Lah, ini adalah sebuah sebuah konsep ya bagaimana pemerintah atau suatu negara memiliki apa namanya sistem pendeteksi dini dalam hal ini untuk mencegah kejadian yang lebih baik. Minimal orang-orang yang terdampak itu diminimalisir. Nah, bagaimana ada perkiraan cuaca, apa namanya, perkiraan gempa bumi dan sebagainya. Nah, ini merupakan suatu metode ya. Dan terima kasih kurang lebih eh, untuk TM12 sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Apabila saya ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.